Dunia ini memang penuh dengan berbagai tantangan di setiap sudutnya, menunggu untuk menguji kekuatan kita. Seringkali, kita hanya melihat satu sama lain melalui film atau acara Netflix yang sedang hits, atau melalui sosok-sosok yang kita idolakan. Saat ini, sepertinya sulit untuk lepas dari pengaruh yang bisa memengaruhi cara berpikir kita. Terkadang, kita merasa seperti sedang dicuci otak untuk menerima kelemahan. Saya ingin membagikan sebuah cerita yang sangat menarik tentang seekor singa. Mari kita dengarkan bersama, terutama jika ini adalah pertama kalinya kamu di sini. Saya ingin mengajak kamu untuk berlangganan dan menyukai video ini, agar saya bisa terus menghadirkan lebih banyak konten yang bermanfaat di masa depan. Dulu, ada seekor singa yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Suatu ketika, singa ini jatuh cinta pada putri seorang petani. Namun, ada satu masalah. Petani tersebut tidak menyukai singa, dan ketika dia mengetahui tentang cinta singa kepada putrinya, dia bertekad untuk melakukan segala cara agar itu tidak terjadi. Petani yang cerdik itu memanggil singa dan mengatakan bahwa dia hanya akan mengizinkan singa menikahi putrinya dengan satu syarat. Singa harus mencabut cakarnya yang tajam. Singa berpikir bahwa itu adalah harga kecil yang harus dibayar demi kebahagiaan putrinya. Dia pun pergi dan mencabut cakarnya. Keesokan harinya dia kembali ke petani dan berkata, "Sekarang aku sudah tidak punya cakar. Berikan aku tangan putrimu untuk menikah." Namun petani yang licik itu meminta satu hal lagi. Singa harus menghilangkan gigi dan taringnya yang tajam. Singa pun setuju dan mencabut gigi serta taringnya. Namun, ketika singa kembali ke petani keesokan harinya, petani itu menyerangnya dan membunuhnya. Kini, singa itu tidak memiliki cakar atau gigi tajam untuk membela diri. Kekuatan yang dia miliki, ia pilih untuk lepaskan satu persatu dengan sukarela. Ingatlah teman-teman, dunia yang kita jalani sekarang tidak jauh berbeda. Ada kekuatan yang taruhannya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Mereka merancang kehidupan ini sedemikian rupa untuk membuat kita menjadi budak dari keinginan dan impuls kita. Inilah kebenaran yang mungkin sulit diterima. Kita bisa saja menyalahkan petani atau kaum elit, tetapi pada akhirnya, singa itu adalah yang memilih untuk patuh. Kekuatan sukarela adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Dalam kehidupan profesional, keuangan, atau percintaan, kita semua ingin merasa dominan, kuat, dan bertenaga. Karena itulah yang diinginkan semua pria, perasaan dorongan yang kuat. Namun, banyak dari kita mungkin tidak merasakannya karena kita sering menyerah pada perilaku yang menghalangi kita untuk menjadi pria kuat yang seharusnya kita jadi. Saat ini, banyak pria mengeluh tentang berbagai hal. Mereka menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang tidak perlu, dan bahkan meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Meminta maaf dan mengembangkan kebiasaan yang melemahkan adalah hal yang sering terjadi. Mari kita berusaha untuk lebih kuat dan tidak terjebak dalam hal-hal yang bisa menghalangi kita. Nomor 1. Mengejek orang lain. Salah satu tanda paling halus, namun sangat merusak, dari ego yang tidak sehat adalah kebutuhan untuk mengejek, merendahkan, atau mempermalukan orang lain. Di permukaan, ini mungkin tampak seperti candaan ringan, sindiran santai, atau komentar yang tidak bermaksud jahat. Namun jika ditilik lebih dalam, ini seringkali merupakan cerminan dari ketidakamanan internal yang belum terselesaikan. Dalam lensa stoikisme, tindakan ini menunjukkan bahwa seseorang telah kehilangan kendali atas pusat gravitasinya, bahwa ia telah membiarkan opini eksternal dan perbandingan sosial merusak ketenangannya. Seorang pria sejati, seorang manusia yang bernilai tinggi dalam makna yang sejati, tidak membangun dirinya di atas puing-puing harga diri orang lain. Epictetus pernah berkata, "It is not things themselves that disturb us, but our opinions about them." Ketika seseorang mengejek orang lain, sesungguhnya ia sedang memproyeksikan opini buruk tentang dirinya sendiri keluar, agar tidak perlu menghadapinya secara jujur di dalam. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang dikenal sebagai proyeksi. Alih-alih menghadapi rasa tidak aman,
seseorang memindahkannya keluar, mencari sasaran untuk dijadikan pelampiasan. Namun, bukannya melegakan, tindakan ini justru memperkuat rasa hampa dan ketidakberdayaan di dalam dirinya. Dalam dunia modern yang dipenuhi oleh kompetisi, standar sosial yang dangkal, dan tekanan untuk selalu menang, banyak orang, khususnya pria, tidak sadar bahwa dorongan untuk merendahkan orang lain adalah bentuk lain dari ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan bahwa dirinya tidak cukup, bahwa ia akan tertinggal, bahwa ia akan dilupakan. Namun alih-alih menghadapi ketakutan ini dengan keberanian, seperti yang diajarkan Stoikisme, ia memilih jalan pintas, menginjak orang lain demi tampak lebih tinggi. Psikologi kontemporer memperjelas dinamika ini melalui konsep luka narsistik yang terjadi ketika harga diri kita retak karena tidak mampu memenuhi citra ideal yang kita bentuk sendiri. Alih-alih menyembuhkan luka itu dengan refleksi dan ketulusan, kita menambalnya dengan superioritas palsu, dengan sinisme, dan dengan ejekan yang menyakiti orang lain. Namun semakin sering kita menggunakan cara ini, semakin jauh kita dari ketenangan batin sejati, dari integritas yang kokoh, dan dari hubungan yang otentik. Perumpamaan tentang ember kepiting adalah cerminan sosial yang menyedihkan namun nyata. Ketika seseorang mencoba tumbuh dan melampaui batas-batas lamanya, ada kecenderungan bahwa orang-orang di sekitarnya akan merasa terancam. Bukan oleh kesalahan orang itu, tetapi oleh keberhasilannya. Ini bukan kebencian terhadap orang tersebut, tetapi ketidaksanggupan untuk menghadapi bayangan dari apa yang belum kita capai. Marcus Aurelius mengingatkan kita, "The best revenge is to be unlike him who performed the injustice." Artinya, ketika kita melihat seseorang mengejek atau menjatuhkan, kita tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Kita bisa memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Kita bisa memilih untuk menjadi kuat tanpa menjadi kasar, kritis tanpa menjadi kejam, tegas tanpa harus menghancurkan. Jika kamu menemukan dirimu ingin mengejek orang lain, tanyakan ini. Bagian mana dari dirimu yang belum sembuh? Apa yang sedang kamu tutupi dengan rasa superioritas itu? Mengapa kamu butuh merasa lebih baik dengan membuat orang lain merasa lebih buruk? Pria yang berani adalah pria yang menghadapi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menghadapi dunia. Menjadi pribadi yang otentik bukan berarti kamu tidak mengoreksi kesalahan atau tidak menyuarakan kebenaran. Tetapi bagaimana kamu mengatakannya? Apakah dengan niat tulus untuk membangun atau dengan dorongan tersembunyi untuk menghancurkan? Itu yang menentukan apakah kamu sedang bertumbuh atau sedang melukai. Koreksi yang lahir dari cinta dan kesadaran selalu terasa berbeda dari ejekan yang lahir dari luka dan ego. Yang satu menyembuhkan, yang lain meracuni. Ingatlah, pria yang kuat tidak membangun menara dengan menjatuhkan batu ke bangunan orang lain. Ia membangun dalam diam, dengan kokoh dan konsisten. Ia tahu bahwa kehormatan tidak datang dari ejekan, tapi dari integritas. Dan seperti yang Mike Tyson pernah katakan secara reflektif, masyarakat modern telah membuat orang terlalu nyaman untuk merendahkan sesamanya tanpa konsekuensi langsung. Tapi konsekuensi sejati selalu datang, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kamu terus-menerus merendahkan orang lain, sedikit demi sedikit kamu juga meruntuhkan dirimu sendiri. Nomor 2, gagal menerima tanggung jawab. Dalam kisah yang mungkin sederhana namun syarat makna, diceritakan seekor singa yang jatuh cinta pada seorang putri petani. Untuk menunjukkan cintanya, sang singa bersedia mengorbankan kekuatannya. Ia memotong cakarnya dan menumpulkan taringnya demi membuat sang putri merasa aman. Namun, dalam proses itu, ia kehilangan jati dirinya. Ia bukan lagi makhluk agung yang disegani, tetapi menjadi makhluk jinak yang lupa akan kodratnya. Dan dari titik itulah, ia kehilangan segalanya. Bukan karena cinta itu salah, tetapi karena ia melupakan tanggung jawab yang menyertai siapa dirinya sebenarnya. Hal ini sejatinya adalah cerminan kehidupan banyak pria saat ini. Kita hidup dalam zaman di mana banyak dari kita tergoda untuk meninggalkan tanggung jawab demi kenyamanan sesaat, pengakuan cepat, atau demi menghindari rasa tidak enak. Namun dalam kerangka stoikisme, justru disitulah kita kehilangan diri kita sendiri. Seorang stoik sejati memahami bahwa hidup ini adalah ladang ujian dan bahwa tanggung jawab bukanlah beban,
melainkan bagian tak terpisahkan dari tugas manusia dalam menjalani takdirnya dengan kehormatan. Seperti yang dikatakan oleh para filsuf Yunani kuno, kebajikan bukan hanya tentang tahu apa yang benar, tetapi tentang menjalankan apa yang benar, bahkan ketika tidak mudah. Dalam pandangan psikologi, ini berkaitan erat dengan konsep kedewasaan emosional. Individu yang dewasa bukanlah mereka yang tak pernah gagal atau tak pernah merasa lelah, melainkan mereka yang tidak lari dari konsekuensi pilihan-pilihannya. Mereka memahami bahwa kebebasan bukanlah hidup tanpa aturan, tetapi kemampuan untuk memilih dengan sadar dan bertanggung jawab atas segala akibatnya. Ketika seseorang menghindari tanggung jawab, sesungguhnya ia sedang menolak untuk tumbuh. Ia menutup pintu menuju makna, menuju kedalaman hidup yang sejati. Sementara itu, masyarakat modern seringkali memoles wajah tanggung jawab dengan stigma negatif, seolah-olah tanggung jawab itu mengekang, membatasi, atau menakutkan. Padahal, justru dalam menerima dan merangkul tanggung jawab itulah kita menemukan martabat. Dalam konteks maskulinitas, ini adalah titik yang sangat penting. Hari di mana seorang pria memilih untuk menghindari tanggung jawabnya adalah hari ketika ia secara tidak sadar menolak kodratnya sebagai penjaga, pemimpin, dan pembangun kehidupan. Tanggung jawab bukan hanya soal pekerjaan, keluarga, atau janji-janji besar. Ia juga mencakup hal-hal kecil, cara kita berbicara, cara kita berpikir, bagaimana kita menjaga hati dari niat buruk, dan bagaimana kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan ketika kita sedang marah. Setiap tindakan adalah pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Maka dari itu, menjadi pria sejati bukan hanya soal kekuatan fisik atau pencapaian luar, tetapi tentang bagaimana kita bersedia menanggung dan menghidupi setiap konsekuensi dari tindakan dan pikiran kita dengan lapang dada. Ada satu kalimat sederhana yang layak untuk kita ucapkan setiap hari. Saya akan menghormati tanggung jawab saya dengan bangga, karena tanggung jawab adalah jembatan menuju kebesaran. Kalimat ini bukan mantra kosong, melainkan sebuah komitmen batin. Sebab ketika kamu lari dari tanggung jawabmu, kamu bukan hanya menjauh dari dunia, kamu juga menjauh dari jiwamu sendiri. Tapi saat kamu memilih untuk memikulnya dengan sadar, saat itulah kamu mulai memasuki wilayah kehidupan yang lebih utuh dan bermakna. Dan ingatlah, kebesaran, baik sebagai manusia maupun sebagai pria, tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab. Kehormatan tidak akan pernah tumbuh dari pelarian. Kepercayaan diri tidak muncul dari penghindaran. Yang ada hanyalah kekosongan. Maka terimalah tanggung jawabmu bukan dengan terpaksa, melainkan dengan bangga. Karena di sanalah letak jalan menuju kemuliaan. Di sanalah jati dirimu ditempa. Di sanalah kamu belajar berdiri, bahkan ketika dunia mengguncangmu. Nomor 3, melarikan diri dari kegagalan. Di dunia yang membingkai kesuksesan sebagai pencapaian yang gemerlap dan hasil akhir yang sempurna, banyak pria terjebak dalam perangkap ilusi bahwa kegagalan adalah tanda kelemahan, aib, atau bukti bahwa mereka tidak layak. Padahal, dalam lensa kebijaksanaan kuno seperti stoikisme, kegagalan bukanlah musuh, melainkan guru. Ia bukan akhir, melainkan awal. Ia bukan penghalang, melainkan pintu gerbang menuju kedalaman jiwa dan pertumbuhan sejati. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup dalam perbudakan sebelum menjadi guru kebebasan batin, mengajarkan bahwa bukan peristiwa eksternal yang melukai kita, tetapi interpretasi kita terhadap peristiwa itulah yang menjadi sumber penderitaan. Maka ketika kita gagal, sesungguhnya bukan kegagalan itu sendiri yang merusak, melainkan cara kita bereaksi terhadapnya. Dan disinilah banyak pria terjatuh. Mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga melarikan diri dari kegagalan, seakan kegagalan itu adalah monster yang harus dihindari, bukan sahabat yang harus dipahami. Melarikan diri dari kegagalan adalah menolak untuk bercermin. Ini adalah penolakan terhadap refleksi terdalam dari siapa diri kita sesungguhnya. Dari perspektif psikologi, ini disebut mekanisme pertahanan denial dan projection. Menyangkal realitas dan menyalahkan pihak lain agar tidak harus menghadapi luka batin sendiri. Dan dalam jangka panjang,
Ini menciptakan siklus regresif yang menggerogoti harga diri dan mengikis kepercayaan terhadap kapasitas diri. Pria yang terlalu sering menyalahkan, terlalu sering lari dari kegagalan, perlahan-lahan menjadi hantu dari potensinya sendiri. Padahal, sesungguhnya kegagalan adalah ujian sejati dari komitmen kita terhadap tujuan. Ibarat menggali tanah untuk menemukan berlian, seperti kisah yang sering diceritakan. Kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan hasil yang diinginkan. Kita hanya tahu bahwa setiap galian membawa kita lebih dalam, mendekatkan kita pada lapisan paling jujur dari diri sendiri. Dan di titik terdalam itu, terkuburlah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan keberuntungan. Keteguhan hati, konsistensi, dan keberanian untuk tetap berdiri bahkan ketika dunia menertawakan kita. Saat kamu memulai usaha, membangun hubungan, atau mengejar panggilan jiwamu, akan ada rintangan, akan ada kegagalan. Tapi kegagalan bukanlah indikasi bahwa kamu salah jalan. Seringkali, itu justru tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Karena hanya mereka yang bergeraklah yang bisa jatuh. Dan hanya mereka yang berani jatuh berkali-kali yang akhirnya menemukan pijakan kokoh dalam hidup mereka. Sayangnya, sejak kecil banyak dari kita dididik untuk menghindari rasa malu dan ketidaksempurnaan. Kita dihukum ketika salah, dibandingkan ketika gagal, dan ditekan untuk selalu berhasil dalam arti yang sempit. Maka tidak heran, saat dewasa, banyak pria memilih untuk mundur sebelum mencoba, atau membungkus kegagalan dengan ego, mengatakan bahwa sistem yang salah, orang lain yang jahat, atau dunia yang tidak adil. Namun kutipan yang layak kita renungkan dalam-dalam adalah ini. Pria lemah adalah dia yang menyalahkan kegagalannya pada kekuatan orang lain. Kutipan ini bukan sekadar sindiran, tetapi pengingat tajam bahwa tanggung jawab atas kehidupan ada di tangan kita. Bahwa ketika kamu gagal, itu bukan akhir dari kisahmu. Itu hanyalah satu babak. Dan kamu bisa memilih untuk menutup bukumu dan berhenti menulis, atau membuka lembar baru, dan terus menulis kisah yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih dalam. Pria sejati bukan dia yang tidak pernah gagal. Pria sejati adalah dia yang tetap hadir, tetap jujur, dan tetap berani menatap kegagalannya tanpa topeng. Karena ia tahu bahwa kegagalan bukan penjara, tetapi proses pembakaran. Ia adalah api yang membakar bagian-bagian palsu dari diri kita, dan menyisakan hanya yang otentik. Dan dari sisa-sisa abu itu, bangkitlah seseorang yang benar-benar utuh. Jadi, ketika kamu merasa gagal, ingatlah ini. Kegagalan bukan musuh. Lari darinya, itulah musuhmu. Dan selama kamu memilih untuk tetap tinggal, untuk tetap mencoba, untuk tetap belajar, dan untuk tetap mencintai prosesnya, kamu sedang membangun sebuah pondasi yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Sebab pertumbuhan yang sejati, seperti berlian, hanya ditemukan oleh mereka yang bersedia menggali, bahkan ketika yang mereka temukan awalnya hanya lumpur dan batu. Nomor 4. Misi untuk hukum sia-sia. Ada garis tipis yang memisahkan keberanian dari kepengecutan, dan garis itu tidak selalu tampak di permukaan. Di tengah arus zaman yang bising dan penuh tekanan sosial, banyak pria telah kehilangan kompas moralnya. Tidak karena mereka jahat, tapi karena mereka lelah. Mereka lelah untuk berpikir sendiri. Lelah untuk mempertanyakan, lelah untuk berdiri sendirian, maka mereka menyerah dan mulai hidup menurut hukum-hukum yang tidak lagi hidup. Hukum yang kehilangan rohnya, namun terus dipatuhi demi rasa aman yang semu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani selaras dengan akal dan kebajikan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa apa yang tidak adil tidaklah sah, tak peduli betapa umumnya hal itu dilakukan. Prinsip ini, ketika dipadukan dengan temuan dalam psikologi sosial, seperti eksperimen Milgram dan Ash tentang konformitas, mengungkapkan satu kenyataan pahit. Manusia seringkali lebih memilih diterima daripada benar. Dan disinilah letak persoalannya. Pria yang kehilangan integritasnya demi mengikuti mayoritas bukan hanya kehilangan keberanian, tetapi kehilangan jiwanya sendiri. Ketika kamu hidup hanya untuk menyenangkan semua orang, kamu sedang membunuh versi terdalam dari dirimu.
Kamu menjadi boneka dalam sandiwara sosial yang tidak kamu tulis. Diputar ke sana-sini oleh hukum yang lahir bukan dari kebijaksanaan, melainkan dari agenda, ketakutan, dan manipulasi. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah aku patuh? Tapi, untuk apa aku patuh? Apakah kamu tunduk karena kamu sudah menimbang dan menemukan kebijaksanaan dalam hukum itu? Ataukah karena kamu takut dikucilkan, diasingkan, atau dibenci? Seorang pria bernilai tinggi tidak buta pada struktur. Dia menghormati tatanan, tapi dia tidak diperbudak olehnya. Ia menilai, mengamati, dan kemudian memilih secara sadar mana yang layak ditaati dan mana yang pantas ditinggalkan. Ini bukan ajakan untuk pemberontakan sembarangan, tetapi untuk pemberontakan yang bijak. Pemberontakan batin yang hanya tunduk pada kebenaran. Dunia hari ini sedang menyempitkan ruang bagi pria untuk menyuarakan integritasnya. Budaya untuk selalu setuju demi kenyamanan telah melahirkan banyak pria yang lemas secara spiritual, yang terlihat kuat di luar, namun kosong di dalam. Mereka takut berkata, tidak. Takut menjadi berbeda. Takut kehilangan cinta, pengakuan, atau keamanan finansial. Salah satu tempat di mana hal ini paling terlihat adalah dalam relasi pernikahan. Banyak pria hidup dalam rumah yang seolah-olah mereka tahanan politik. Takut berbicara, takut memimpin, takut menegur. Mereka menyerahkan kekuatan maskulinnya bukan atas dasar cinta, tetapi karena terintimidasi. Ini bukan kemitraan sejati. Ini adalah feodalisme emosional yang menyamar sebagai keharmonisan. Dan jika dibiarkan, hal ini akan menghancurkan harga diri dan menjadikan pria itu asing dalam hidupnya sendiri. Tapi kamu bisa memilih jalan lain. Jalan yang lebih sunyi tetapi penuh makna. Jalan di mana kamu tidak selalu diterima, tapi kamu selalu jujur. Di mana kamu tidak selalu menang secara sosial, tapi kamu menang secara batin. Jalan di mana kamu tidak tunduk pada hukum yang sia-sia, melainkan kepada hukum batinmu sendiri, yang lahir dari kesadaran, kehormatan, dan komitmen terhadap kebaikan yang lebih besar. Ingatlah, dalam kisah semua pria besar sepanjang sejarah, satu benang merah selalu mengikat mereka. Mereka tahu kapan harus menentang. Mereka tahu bahwa ketaatan yang buta bukanlah kebajikan. Dan mereka tahu bahwa ketika dunia menekan mereka untuk diam, justru disitulah suara mereka paling dibutuhkan. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku hidup menurut kebenaranku sendiri, atau hanya menari mengikuti musik yang tidak pernah kupilih? Jika jawabanmu menyakitkan, maka itulah undangan untuk berubah. Karena misi seorang pria bukanlah untuk taat tanpa berpikir, melainkan untuk hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dua pilar yang akan menjadikannya bukan hanya pria yang kuat, tetapi jiwa yang merdeka. Nomor 5. Bahasa tubuh yang lemah. Tubuh kita adalah kitab suci yang dibaca dunia. Ia tidak pernah berbohong. Ketika mulutmu bisa berdusta, tubuhmu tetap berbicara dalam kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Dan inilah yang sering dilupakan banyak pria, bahwa sebelum kata-kata terucap, tubuh kita telah lebih dulu membuka segalanya. Postur, cara berjalan, gestur tangan, arah pandangan mata, semuanya adalah refleksi dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita berdiri menghadapi hidup. Seorang stoik tidak akan membiarkan dunianya dikendalikan oleh emosi liar atau persepsi orang lain. Dan postur tubuh adalah bukti nyata dari penguasaan itu. Marcus Aurelius menulis, hal yang tak tergoyahkan adalah jiwa yang tak goyah. Maka ketika bahumu terkulai, matamu menghindar, dan langkahmu ragu-ragu, dunia membaca satu hal, bahwa jiwamu sedang rapuh. Bahasa tubuh bukanlah soal manipulasi atau sandiwara sosial. Ia bukan tentang berpura-pura kuat. Ia adalah tentang menyatukan tubuh dan kesadaran dalam harmoni yang otentik. Psikologi kontemporer menyebutnya sebagai embodied cognition, sebuah konsep bahwa postur dan gerakan tubuh tidak hanya mencerminkan pikiran kita, tetapi juga membentuknya. Artinya, berdiri tegak tidak hanya menunjukkan bahwa kamu percaya diri, ia juga menciptakan rasa percaya diri itu. Namun sayangnya,
dalam dunia yang semakin mengaburkan peran maskulin dan mengutuk setiap bentuk dominasi sebagai toksik, banyak pria tumbuh dalam kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana cara berdiri sebagai pria. Mereka diajarkan untuk mengecil, menghindari kontak mata karena dianggap mengintimidasi, menunduk sebagai bentuk kesopanan, dan merendahkan suaranya agar tidak terdengar tegas. Akibatnya, mereka kehilangan hubungan dengan tubuhnya sendiri. Tubuh yang seharusnya menjadi wadah keberanian dan tekad, kini menjadi cangkang dari ketidakpastian dan ketakutan sosial. Bahasa tubuh yang lemah bukan hanya membuatmu tampak tidak menarik atau tidak percaya diri. Ia adalah undangan terbuka bagi dunia untuk meremehkanmu. Dalam dunia sosial yang kadang keras dan penuh persaingan, tubuhmu adalah perisai pertama. Jika kamu tampak goyah, orang lain akan mencoba mengambil keuntungan. Jika kamu tampak tidak yakin, dunia tidak akan yakin padamu. Maka, memperbaiki bahasa tubuh bukan hanya tentang tampil keren. Ini adalah tentang membela harga dirimu di ruang-ruang di mana kata-kata tidak cukup. Berjalanlah dengan langkah yang mantap. Bukan untuk pamer, tetapi karena kamu menghormati tanah yang kamu pijak. Tatap mata lawan bicaramu. Bukan untuk mengintimidasi, tetapi karena kamu hadir sepenuhnya dalam percakapan. Jabat tangan dengan kehangatan dan kekuatan. Tegakkan bahu, buka dada, dan biarkan napasmu mengalir dalam ritme ketenangan. Semua ini bukan untuk mengesankan, tetapi karena kamu sadar akan siapa dirimu. Karena tubuh pria sejati tidak gemetar di hadapan penilaian. Ia tidak melarikan diri dari kontak. Ia tidak menyusut demi kenyamanan orang lain. Ia hadir, utuh, dan tak tergoyahkan. Ia adalah perwujudan dari jiwa yang telah ditempa oleh kesadaran. Maka saudara, sebelum kamu berbicara, tanyakan pada tubuhmu, apakah aku sudah hadir dengan penuh kehormatan? Jika belum, maka kembalilah. Dengarkan napasmu, rasakan tanah di bawah kakimu, dan ingatlah bahwa tubuhmu adalah kuil dari ketegasan, tempat di mana dunia akan membaca siapa dirimu, bahkan sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 6. Pentingnya masa muda. Masa muda adalah tanah subur. Ia tidak akan selalu datang dua kali. Dari usia 20 hingga awal 30, semesta memberikan kita anugerah langka yang tak akan terulang dalam bentuk yang sama. Waktu, energi, dan peluang untuk membentuk diri. Ini adalah masa ketika tubuh masih kuat, pikiran masih tajam, dan dunia terasa luas. Masa di mana langkah-langkah pertama menuju arah hidup akan menentukan arah angin yang akan mengarahkan layar kapal kita di kemudian hari. Dalam ajaran Stoik, Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari disiplin. Dan masa mudamu adalah waktu emas untuk menanam benih kedisiplinan itu. Bukan hanya dalam bentuk kerja keras atau produktivitas yang diglorifikasi, tetapi dalam bentuk penemuan diri yang jujur, dalam bentuk keberanian untuk gagal, dan dalam bentuk keheningan untuk merenung siapa dirimu di luar sorotan dunia. Namun ironisnya, justru pada masa inilah banyak orang tergoda untuk melupakan nilai dari waktu. Kebebasan yang tidak diarahkan seringkali menjadi jebakan. Media sosial, budaya instan, gaya hidup konsumeris, dan tekanan sosial menciptakan ilusi bahwa masa muda adalah untuk bersenang-senang sebebas-bebasnya. Tapi jika kamu terus menari di antara euforia sesaat, kamu sedang menukar emas dengan pasir. Dan ketika kamu tersadar, usiamu mungkin telah membawa tubuhmu ke tempat lain, tetapi jiwamu tertinggal di masa yang tidak pernah kamu bangun. Psikologi kontemporer menegaskan bahwa masa dewasa awal adalah periode kritis pembentukan identitas, pengembangan sistem nilai, dan pembentukan kapasitas resiliensi emosional. Apa yang kamu bangun sekarang, baik itu dalam bentuk relasi sehat, keterampilan berpikir, pengelolaan diri, atau impian yang ditanam dengan penuh kesabaran, akan menjadi struktur batin yang menopangmu ketika badai datang di usia yang lebih matang. Bayangkan dirimu seperti seorang petani. Kamu menabur benih. Tidak ada yang spektakuler dari menabur. Tidak ada yang bertepuk tangan ketika kamu menggali tanah, berkeringat di bawah matahari, dan menabur biji satu persatu. Namun itulah esensinya.
Masa muda bukan untuk panen, tetapi untuk menabur. Menabur disiplin, menabur kebiasaan baik, menabur prinsip, menabur relasi sehat, menabur integritas, menabur impian yang kamu sirami perlahan dengan dedikasi dan keheningan. Dan seperti kebun yang tidak tumbuh dalam semalam, dirimu juga akan tumbuh perlahan. Tidak perlu buru-buru terlihat berhasil. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan mereka yang tampak bersinar hari ini. Karena mungkin mereka memanen dari benih yang tak pernah mereka tanam. Mungkin mereka memanen kegemilangan palsu yang akan mengering sebelum waktunya. Tapi kamu, jika kamu sabar dan sadar, akan menanam hutan, bukan hanya kebun. Dan hutan itu akan menghidupimu seumur hidup. Jangan tertipu oleh pesta-pesta yang tidak akan ada artinya dalam 10 tahun ke depan. Jangan merasa bersalah karena memilih kesendirian untuk membaca buku, merenung, dan membangun masa depan. Ingatlah bahwa menjadi minoritas dalam kesadaran lebih baik daripada menjadi mayoritas dalam pelarian. Marcus Aurelius menulis, "Perhatikan bagaimana setiap momen dalam hidupmu dapat menjadi fondasi. Maka perlakukan masa mudamu seperti itu, sebagai fondasi. Jangan hanya mengisi hari-harimu dengan distraksi, tetapi isi dengan kesadaran, dengan pembangunan diri, dan dengan cinta terhadap proses. Dan ketika kamu menua, ketika rambutmu memutih dan dunia bergerak lambat di sekitarmu, kamu akan menoleh ke masa mudamu dan tersenyum. Karena kamu tidak menyia-nyiakan hari-hari emas itu. Kamu menggunakannya untuk membangun dirimu, bukan sekadar menikmati dunia, dan itulah kemenangan sejati seorang pria." Nomor 7. Malas dan tidak produktif dengan waktu kamu. Sesuaikan cara kami menyusun hari kita dan mengatur waktu kita. Ini dapat membuat perbedaan besar dalam jalan kita menuju pembangunan. Jam berapa kamu tidur dan jam berapa kamu bangun? Bagaimana struktur harimu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali dari pekerjaan? Ini semua adalah pertanyaan yang harus kamu tanggapi dengan serius. Jangan menganggapnya remeh sebagai tugas sekunder yang bisa kamu tangani ketika kamu memiliki waktu luang. Sebagai pria yang mencari kesuksesan dalam segala hal, kamu harus merencanakan harimu dengan hati-hati. Pikirkan tentang mengapa orang-orang yang kuat sangat sukses dalam membangun. Setiap aspek dan area direncanakan dengan hati-hati. Pikirkan setiap bagian harimu, orang-orang yang kamu ajak bergaul, dan jenis konten yang kamu konsumsi. Jika tidak, kamu akan memiliki pemikiran yang salah dalam dirimu. Ingatlah bahwa kamu telah memberikan akses terbuka bagi matriks untuk menembus dirimu. Kemalasan adalah musuh terbesar pria saat ini. Sebagai pria, kamu bisa memiliki banyak ide terkait bisnis atau kehidupan, tetapi jangan pernah bertindak berdasarkan hal tersebut jika kamu membiarkan kemalasan masuk secara bertahap ke dalam dirimu. Tanpa kamu sadari, kemalasan akan melahapmu dan menghalangimu untuk maju secara produktif dalam hidupmu. Selalu ingat, saudaraku, bahwa kemalasan ini hanya berhasil melawan orang yang lemah, karena orang yang bermartabat tinggi belajar cepat untuk mendeteksi dan memperbaikinya. Selalu waspada terhadap kemalasan dan lawanlah secepatnya. Jadi ingatlah, saudara-saudara, kelemahan ini adalah keutamaan masyarakat modern. Kelemahan adalah apa yang mereka kejar, tetapi kekuatan adalah kebajikan terbesarmu. Carilah kekuatan dalam setiap kesempatan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah kekuatan terbesarmu. Setiap hari menyajikan peluang untuk tumbuh dan bergerak menuju tujuan kita, dan itu tergantung pada kita untuk mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Secara sadar, putuskan bahwa kekuatan, baik fisik maupun mental, adalah aset yang berharga. Dalam hal ini, mencari dan mendapatkan dukungan dalam keyakinan pribadi dan spiritual bisa memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Jika kamu menyukai video kami, sukai videonya, berlangganan, dan beri komentar agar YouTube tahu bahwa jenis video ini membantu kamu, orang-orang seperti kamu, dan kita bisa terus membuat lebih banyak video serupa di masa depan.